hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih hidup sampai hari ini dan dapat beribadah. Minggu 4 Mei 2025. Semua hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan saja. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, diberkati Tuhan dengan apa yang saudara kerjakan, sehingga saudara dapat bersaksi Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, dan juga saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang hidup demi kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan sehubungan dengan kebangkitan Kristus.
khususnya mengenai tokoh Maria Magdalena, diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Sebelumnya mari kita berdoa, mengucap syukur atas berkat Tuhan dan mohon berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami, Juru Selamat kami, segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami sepanjang bulan April yang lalu. Dan terima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh masuk di bulan Mei. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan sabar, Tuhan setia, Tuhan maha mulia. Mohon ampun buat semua dosa salah kami Tuhan Yesus. Mohon kemampuan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah hidup kami tambah hari tambah taat melakukan firman Tuhan. Kami rindu hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu melakukan perintah-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari firman-Mu. Mohon berkat Tuhan agar kami mengerti, kami bisa mempelajari dengan sungguh dan mempraktekkan dalam hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Sementara kita juga mempersiapkan telinga kita, konsentrasi kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa.
Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku, di sini disebut mengenai Maria Magdalena. Siapa dia? Di dalam Markus 16 ayat 9 dicatat bahwa Maria Magdalena adalah orang yang pernah mengalami kuasa dan kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengusir 7 setan dari dalam kehidupannya. Semua telah berubah. Tuhan memperbarui hidupnya. Jadi dia sungguh-sungguh rindu menghormati dan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena tercatat sebagai salah seorang yang pertama kali tiba di kubur Yesus. Pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Maria Magdalena sudah ada di sana. Dia mempersiapkan diri, mempersiapkan rempah-rempah, ya, minyak wangi yang dia beli, dia persiapkan untuk mengasihi dan menghormati Tuhan Yesus. Tapi ternyata kubur Tuhan Yesus kosong, batu penutup kuburnya sudah terguling. Ini membuat Maria kaget, terkejut, dan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa mayat Tuhan Yesus sudah diambil orang. Lalu dia lari cepat dan memberitakan informasi itu kepada kedua murid Tuhan. Di situ disebut satu Kefas atau Petrus, dan yang satu lagi murid yang dikasihi Tuhan Yesus, pencatat kitab Yohanes, berarti Yohanes sendiri. Dan kedua murid itu cepat-cepat tanggap terhadap informasi Maria. Mereka pergi mendatangi kubur Yesus dan melihat sendiri dengan mata kepalanya, ya, bukan dari cerita Maria saja, bahwa apa yang diceritakan Maria Magdalena itu benar adanya. Setelah mengamati, kedua murid Yesus itu pulang, tetapi Maria dicatat tetap tinggal tidak pergi. Dia ada di sekitar kubur itu. Dia menangis sendirian, ya. Ia tidak terpikir, tidak mengira, ya, tidak ada di pikirannya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia datang dengan tujuan memberi penghormatan kepada jenazah Tuhan Yesus. Jadi ketika dua malaikat menanyai kenapa dia menangis, dia memberi jawaban yang sama seperti jawabannya kepada Petrus dan Yohanes. Ya, dia tidak mengerti mengapa kubur Tuhan Yesus kosong. Ya, dia tidak tahu kemana jenazah Tuhan Yesus berada. Kalau dia tahu, ya, tentu dia tidak akan menangis. Ya, lalu Maria ketika melihat Yesus dan mendengar pertanyaannya, ia juga tetap belum sadar bahwa yang bertanya kepadanya itu adalah gurunya, Yesus Kristus. Tapi ketika Yesus memanggil namanya, Maria baru sadar itu suara gurunya yang sudah dia tangisi sebelumnya. Lalu Yesus menyuruh Maria untuk memberitahu kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dan ia akan pergi kepada Bapa. Dan Maria tercatat sebagai orang yang pertama memberitakan kabar baik, kabar sukacita, Injil itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Mereka disadarkan melalui kesaksian, melalui berita yang Maria bawa, bahwa Yesus bangkit, Yesus sudah bangkit, ya. Yesus hidup, bukan mayatnya dicuri orang, ya. Yesus sudah bangkit. Jadi beda. Maria karena belum tahu, dia menangis, dia bingung, dia sedih, dia putus asa. Tetapi ketika dia sudah mengerti, dia sudah bertemu dengan Yesus, dia tahu Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus bukan hanya guru tetapi dia Tuhan,
Maka Maria tidak ragu lagi, tidak menangis lagi, tidak takut lagi. Bahkan dia pergi dengan sukacita memberitakan kebangkitan Yesus, agar banyak orang mendengar dan juga bersukacita, karena ada kepastian tentang keselamatan hidup, tentang hari depan. Ya. Dia bersyukur, ya. Dia memuliakan Tuhan dengan segenap hatinya. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pergi memberitakan kabar baik, pergi memberitakan Injil. Hidup Maria adalah contoh hidup yang berguna bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang berguna. Dulu hidupnya dibelenggu oleh 7 setan yang mengikat hidupnya. Tetapi sudah Tuhan membebaskannya, ya, mengusir 7 setan itu, Maria menjadi murid Kristus. Sesudah dia menjadi murid Kristus, awal-awalnya banyak hal yang dia tidak mengerti. Tetapi ketika dia sudah mengerti, dia berjumpa dengan Yesus, dia melihat, dia percaya, maka dia berubah. Ya, dia menjadi orang yang berguna. Ya, dia tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan. Dia berguna. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kitab 1 Korintus 15 mengajarkan kepada kita, 1 Korintus 15, ya, bahwa hidup kita ini harus hidup yang berguna. Jangan menjadi hidup yang sia-sia. Bagaimana caranya hidup yang sia-sia? Kalau kita tidak teguh, kalau kita goyah dalam iman kita kepada Kristus, ya, karena kesusahan hidup, karena persoalan-persoalan, karena kekhawatiran, sehingga menjadi goyah, tidak semangat, ya, putus asa, dan tidak menjadi pelaku firman, tidak semangat memberitakan Injil, tidak antusias, tidak menggebu-gebu seperti Maria memberitakan Injil kepada murid-murid laki-laki Tuhan Yesus. Mari kita introspeksi diri kita, saudara. Kematian dan kebangkitan Kristus yang tercatat dalam 1 Korintus 15 ditulis oleh Rasul Paulus menjelaskan dengan rinci tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saat itu jemaat di Korintus sangat terganggu dengan sejumlah orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus sudah mati. Ya, kematian Kristus dicatat oleh Paulus adalah dasar dari keselamatan bagi orang yang percaya, karena Kristus mati menebus dosa-dosa kita. Ya. Jika Kristus tidak mati, maka manusia tidak memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Sebab Yesus mati sebagai korban pengganti bagi dosa-dosa kita. Kita semua orang berdosa. Yesus mati untuk menebus kita, sehingga melalui kematiannya kita dapat bersekutu kembali, berelasi akrab dengan Tuhan. Yesus mati dan dikuburkan. Ya. Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya. Banyak bukti bahwa Yesus bangkit. Salah satunya dari Maria Magdalena, juga kepada Petrus, Yohanes dan ke-12 rasul, dan 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, ya, dan bahkan kepada Paulus sendiri waktu dia berjumpa dengan Yesus di jalan menuju Tarsis. Tuhan melawatinya. Semua itu adalah saksi bahwa Yesus bangkit. Dan Paulus diubahkan karena kesaksian otentik akan kuasa kebangkitan Kristus. Dulu seorang pembenci kekristenan, sesudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, dia menjadi orang Kristen, pemberita Injil yang sangat militan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hingga saat ini masih banyak orang yang menyaksikan kematian dan kebangkitan Kristus. Ini merupakan tantangan dan peluang bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tanggung jawab bagi kita yang sudah menerima keselamatan untuk sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan dengan baik, sehingga kita dapat menceritakan iman kita, ya, dengan baik, dengan benar,
kepada orang-orang yang belum percaya. Jangan diam saja. Tuhan masih kasih kita hidup, kesempatan, minta keberanian. Usahakan memiliki pengetahuan yang bertumbuh sehingga kita dapat melakukan pembelaan iman kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Mereka perlu mendengar tentang Tuhan Yesus. Ya, persoalan percaya atau tidak itu bukan kapasitas kita, itu kemurahan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan, pekerjaan Roh Kudus. Bagian kita mempersiapkan diri menjadi saksi Kristus. Mari hidup seperti Maria Magdalena, diselamatkan, diampuni, dilepaskan dari perbudakan dosa, dan menjadi saksi Kristus yang efektif. Tidak terus hidup dalam kebingungan, keputusasaan, kesedihan, hanya fokus kepada pikiran yang terbatas dan kesusahan diri. Tidak, mari bangkit, kuat agar iman kita tidak menjadi sia-sia, agar keselamatan yang Tuhan berikan tidak percuma. Ya, bagaimana supaya tidak percuma? 1 Korintus 15 katakan berdiri teguh, kuat, giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara pernah lihat ya mercusuar atau batu karang di tepi laut, dihantam ombak tetap kokoh, dihantam gelombang tetap kokoh. Ini seharusnya hidup kita, ya. Teguh, dasarnya kuat, tidak bimbang, tidak goyah, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Karena apa? Dasar hidup kita adalah Kristus yang sudah mati bagi penebusan dosa kita, yang sudah bangkit membuktikan Dia benar-benar adalah Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, 1 Korintus 15, Paulus mencatat ini untuk kita kembali tekun dalam pemberitaan kabar baik, berita Injil, ya. Jangan bimbang, ya. Jangan bimbang, kuat, teguh dalam kehidupan ini. Jadi saksi Kristus yang efektif dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Mengapa orang Kristen masih mengalami penganiayaan sampai sekarang? Mengapa Tuhan yang bangkit itu masih mengizinkan kesusahan-kesusahan hidup? Kebangkitan Kristus memiliki kuasa, ya, tetapi ya bukan berarti kuasa kebangkitan itu langsung menghalau segala tantangan dalam kehidupan orang percaya. Justru tantangan-tantangan tetap diperlukan. Ya. Supaya apa? Supaya iman kita semakin kokoh, semakin teguh. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kapan iman kita dibuktikan? Waktu kesusahan hidup itu datang. Kapan dibuktikan suatu fondasi rumah itu kokoh? Waktu banjir datang. Alkitab bilang dibuktikan fondasi itu kokoh atau tidak waktu banjir datang. Tidak kokoh kalau didirikan atas pasir, tetapi kokoh kalau didirikan atas batu karang. Sebab itu tantangan tetap diperlukan agar iman kita teruji. Semakin hari semakin kuat, teguh. Karena pengharapan kita hanya kepada Yesus saja. Ya. Kuasa itu harus memantapkan iman kita, walaupun banyak badai kehidupan. Kuasa kebangkitan Kristus akan menjadi semakin nyata, dan kita bisa bersaksi, kita bisa hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Semua yang baik yang kita alami hanya karena anugerah Tuhan. Semua yang tidak baik yang kita alami semuanya juga disertai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita tidak bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita hanya menangis seperti Maria Magdalena sebelum dia mengerti, sebelum matanya terbuka, sebelum dia berjumpa dengan Kristus. Bagaimana dia bisa bersaksi? Mari saudara, dengan kuasa kebangkitan kita orang percaya memiliki kekuatan untuk tetap berdiri dengan teguh. Ya, kalau kita menjadi lemah, berdoa banyak saudara.
berdoa sungguh-sungguh, tambah sungguh-sungguh, masuk di dalam puasa, supaya iman kita kembali teguh, supaya kita bisa terus mengikuti Tuhan sampai akhir dengan taat, hingga akhir hidup kita. Jangan seorang pun menjadi goyah dan putus asa, tetapi mari melalui kuasa kebangkitan Kristus di dalam nama Tuhan Yesus, kita gunakan hidup kita berguna bagi Tuhan, berguna bagi sesama, yaitu jadi saksi Tuhan yang efektif dalam perkataan, dalam perbuatan, seperti Maria Magdalena, orang yang dulunya buruk karena dikuasai 7 roh setan, menjadi berubah, diproses tambah hari tambah baik, diproses tambah hari tambah sesuai kehendak Tuhan. Hidup ini proses, saudara. Maria Magdalena pun mengalami proses. Kalau sekarang kita mengalami proses, pegang teguh firman Tuhan, hidupi kebenaran firman Tuhan. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, dan kehidupan, kesulitan, penganiayaan, permasalahan yang dijalani bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, tambah hari tambah kuat, tambah teguh iman kita, fokus kita hanya kepada Yesus Kristus saja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat refleksi firman Tuhan hari ini. Kami mau hidup kami berguna. Kami tidak mau menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kesempatan baik yang Tuhan berikan. Kami tidak mau lemah, kami tidak mau goyah, kami tidak mau putus asa, kami tidak mau asal hidup. Kami mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berdiri teguh dan tidak goyah karena Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kami mau menjadi saksi Kristus yang efektif, supaya banyak orang boleh mengenal Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya. Tuhan, pakailah kami. Ini kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menghargai berkat anugerah yang Tuhan berikan. Kami mau giat selalu dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Di mana saja, apapun yang kami lakukan supaya Tuhan dimuliakan. Kalau ada hal-hal pekerjaan-pekerjaan kami, hidup kami yang tidak memuliakan Tuhan, Tuhan, kami mau bertobat. Bekerjalah di dalam kami, tegurlah kelakuan yang kami yang salah, ajar dan didiklah kami. Kami mau hidup dalam pertobatan, kami mau teguh di dalam Tuhan, kami mau kuat di dalam Tuhan, dan kami harus selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini kami, pakailah kami. Seperti Tuhan memakai Maria Magdalena, kami pun mau dipakai Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Proseslah hidup kami. Kami mau dipakai Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tambahkan iman percaya kami. Proseslah karakter kami. Berilah kami hati yang tambah hari tambah taat, berhikmat, supaya rencana Tuhan maksimal jadi dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kuasailah kami. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta dan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus bagi kita. Persekutuan yang tambah erat, tambah manis dengan Roh Kudus, membuat hidup saya dan saudara tambah kudus, tambah benar, dipakai Tuhan, berguna bagi kemuliaan Tuhan, berguna bagi banyak orang, hidup mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara, semangat, berdiri teguh, jangan goyah.